saja. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya rasa ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ya sebelum masuk ke materi. Yang pertama, tentu saja peserta dihimbau memasuki ruangan Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian peserta diharapkan semua ya mematikan audio selama sesi pemateri memberikan materi. Akan ada waktu bagi peserta untuk berbicara pada sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab nanti ya diskusi, peserta yang ingin bertanya atau mengajukan pendapat melalui mikrofon dapat memohon izin melalui room chat ya. Jangan lupa to everyone ya. Terlebih dahulu setelah dipersilakan oleh moderator, peserta baru diperkenankan untuk unmute dan berbicara. Nah, pada saat nanti karena kita setelah apa yang saya sampaikan tadi soal praktik menulis ya. Pada praktik menulis nanti, peserta dihimbau memasuki link Google Drive yang akan diberikan pada saat sesi studi kasus berlangsung. Nanti akan ada, kemudian peserta dihimbau untuk membuat Google Docs pada laman Drive yang sudah diberikan dengan cara mengklik kanan pada laman, kemudian klik Google Docs. Peserta dapat menuliskan judul dari Google Docs dengan format W1 underscore nama peserta. Misalnya W1 underscore Fauzan Azhari. Nah, yang terakhir, peserta dapat menuliskan paragraf yang dibuat sesuai dengan instruksi yang diberikan pemateri pada saat sesi studi kasus berlangsung. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja ke Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi. Ini aku perkenalan dulu apa gimana nih? Silakan Mas, kalau mau perkenalan silakan. Oh, oke. Jadi sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah ngundang aku, sekalipun ini adalah pilihan yang salah. Jadi aku Fahmi, nama panjangku Fahmi Sirmapelu, aku mahasiswa di Sastra Indonesia angkatan 2017, dan kebetulan di tahun 2020 ini dipercayakan sebagai pemimpin umum BPPM Balairung UGM. Seperti itu, kira-kira. Awalin ke diri. Baik, langsung ke sesi materi, Mas, silakan. Oke. Nah. Ya, tadi perkenalan sudah. Boleh next. Ya, jadi obrolan kita hari ini setidaknya aku membagi ke beberapa outline topiknya. Ada ini apa itu kebebasan, karena sebelumnya juga ketika aku menganggap bahwa aku secara subjektif ya menganggap kalau kebebasan itu nggak ada gitu. Kita selalu terikat oleh tanggung jawab secara sosial, secara politik, secara ekonomi, bahkan kepada orang-orang terdekat kita seperti keluarga gitu. Nah, tapi kemudian aku mencoba mencari tahu sebenarnya gimana sih perdebatan soal kebebasan dari waktu ke waktu. Nah, ternyata kita akan menemukan dua kata yang kadang bersifat sinonimus gitu, antara freedom dan liberty. Nah, sementara bahasa Indonesia nggak punya itu gitu. Sekalipun duanya punya distingsi yang cukup berbeda gitu. Nah, bahasa Indonesia nggak punya terjemahannya soal liberty atau freedom gitu. Kedua-duanya bisa kita artikan sebagai kebebasan. Tapi beberapa penerjemah kemudian menerjemahkan liberty sebagai kemerdekaan. Nah, di topik yang pertama ini aku akan mencoba untuk mengajak teman-teman berdiskusi persoalan freedom dan liberty. Terus yang kedua ada kebebasan dan aktivitas menulis. Jadi setelah kita mendiskusikan apa itu kebebasan dan sebagainya, kita akan mencoba hubungkan dengan aktivitas menulis. Mengapa aktivitas menulis itu perlu didasari pada kondisi kebebasan kita sebagai individu dan juga kondisi kebebasan kita sebagai individu yang ada di dalam masyarakat. Gitu. Terus yang ketiga, ya ini cukup aneh juga aku buat judulnya kayak gini, hal-hal penting menuju merdeka tulis. Ya, aku pikir karena banyak sekali kasus katakanlah pengekangan ekspresi atau berpendapat di publik ya, ketika ada tulisan-tulisan atau cuitan-cuitan dari individu tertentu yang dianggap membahayakan stabilitas keamanan dan sebagainya.
dan yang terakhir ke persoalan yang jauh lebih praktikal dari persoalan-persoalan mendasar yang tadi kita bahas di topik 1-3. Bagaimana sih kita membangun gagasan secara bebas gitu. Apa aja sih yang perlu kita perhatikan dan bagaimana kita mengimplementasikannya dalam tulisan. Saya kira itu yang hari ini akan kita bahas. Hanya sejauh itu, pikir batasan-batasannya. Selanjutnya, ya ini keren-kerenan aja sih biar ininya keren. Ya, tapi ini bisa aku ini juga menggambarkan bagaimana aku memahami kebebasan gitu. Alih-alih kita melihat bahwa kebebasan itu sebenarnya lahir ketika kita lahir ke dunia, itu kebebasan itu udah kita miliki gitu, suatu yang arbitrter gitu. Tapi kemudian Marx melihat kalau sebenarnya kebebasan itu nggak bisa cuma diartikan seperti itu gitu. Kalau manusia itu juga adalah punya tanggung jawab secara sosial dan sebagainya. Nah, sehingga ada yang Marx bilang esensi dari kehidupannya itu adalah keharmonisan antara satu individu dengan individu lain, tapi tanpa ada intervensi dan proses dominasi yang lainnya gitu. Gitu. Jadi manusia juga punya semacam otonomi untuk memakai pengetahuannya dan lain sebagainya untuk menciptakan pilihan-pilihannya. Seperti itu. Lanjut ya. Ini lanjutnya. Nah, lagi dari yang tadi sudah aku sampaikan itu, kalau sebenarnya ada dua kata yang bisa merujuk pada kebebasan gitu. Yang pertama ada freedom dan liberty. Nah, ternyata menurut Viktor Frankl itu freedom itu ternyata konstruksi internal. Jadi yang tadi aku bilang kalau lahir bersama ketika manusia lahir ke bumi. Kalau kamu tuh punya kebebasan itu untuk memilih, untuk berpikir dan lain sebagainya dengan cara pendekatan yang kamu mau dan lain sebagainya. John Stuart Mill ngomong kalau kemampuan untuk melakukan apa yang dikehendaki. Jadi kita bisa menjadi otonom atas diri kita sendiri, atas apa yang kita pikirkan dan menciptakan pilihan-pilihan kita kayak gitu. Nah, berbeda dengan freedom, liberty itu lebih ke konstruksi eksternal. Jadi kayak kebebasan individu akan dibatasi oleh hak orang lain. Nah, gimana misalnya kita mau mengekspresikan kebebasan kita, tapi jika itu akhirnya malah mengganggu hak-hak orang lain atau kita malah menyasar hak-hak orang lain, itu akan jadi masalah, itu akan jadi problem gitu. Itu yang disampaikan oleh Kyung Chun gitu. Nah, selanjutnya liberty itu sebuah kondisi yang muncul dari orang-orang bebas yang hidup bersama dalam tatanan masyarakat. Karena ada lanjutannya, coba ke bawah dulu deh. Bawah dulu. Nah, konstruksi politik yang memungkinkan orang untuk menikmati kebebasan-kebebasannya. Jadi ya bentuknya sebenarnya kayak hukum-hukum dan lain sebagainya. Jadi kebebasan-kebebasan manusia yang akhirnya bisa menciptakan hukum-hukum itu, bahwa manusia punya kondisi bebas dulu, bebas berpikir, bebas mengutarakan pendapat dan sebagainya, untuk mengatur dirinya bersama individu-individu yang akses lainnya. Jadi sebagai suatu kesatuan masyarakat, kita akan menentukan diperlukan oleh kita, apa yang tidak diperlukan oleh kita. Kemudian ini yang ada di konsep liberty. Bahwa ini akan mengatur jauh lebih wider lagi ke sosial, ke sistem kemasyarakatan. Seperti itu. Nah, kalau dari definisi yang jauh lebih klasik lagi dari para pemikir liberal klasik, ketiadaan dari luar diri yang dapat menggondol kekuatan manusia untuk melakukan apa yang ia lakukan. Bahkan Hobbes itu ngomong kalau untuk mencapai kebebasan kita, posisi negara dan intervensi negara itu harus ada pada batas paling minimal. Jadi negara itu ada untuk mengakomodir atau justru meluaskan kebebasan-kebebasan individu untuk meraih apa yang diinginkannya. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang tadi aku bilang kalau misalnya perdebatannya itu sangat panjang gitu. Nah, dari sisi yang sejauh ini yang kelihatan yang tendensi dari yang apa aku sampaikan ini, mungkin ketika kita melihat hubungannya dengan urusan-urusan politik, ekonomi dan sosial gitu. Tapi dari diskursus filsafatnya pun juga cukup panjang gitu. Yang kupikir itu bukan kapasitasku gitu untuk menjelaskan filsafat itu. Nah, aku memberikan 2 video yang mungkin bisa diberikan oleh nanti disebarkan oleh panitia, entah itu lagu bergerak atau apapun itu, untuk membantu pemahaman.
kita untuk berdiskusi soal ini. Tapi itu bisa teman-teman lakukan setelah presentasi ini atau kapanpun itu, gitu, untuk menambah diskusi ini menjadi jauh lebih mendalam. Dan juga aku mengirimkan pengantar untuk pemikiran Foucault soal freedom gitu. Itu selanjutnya ke bawah. Nah, dari yang aku sampaikan soal kebebasan itu, mungkin kita akan beranggapan bahwa ya aku bebas gitu untuk berpikir dan menentukan pilihan-pilihanku ya. Nah, aku pengen agar kita nggak terlalu diskusi persoalan konsep-konsep aja. Aku pengen kita melihat kasusnya. Jadi beberapa waktu yang lalu, Balerung pernah meliput persoalan penelitian dosen dan beberapa peneliti gitu. Nah, ternyata ada kasus bahwa penelitian itu banyak juga yang misalnya kayak pesanan, proyekan, tidak sesuai dengan keterangan peneliti, jauh dari interest peneliti, untuk atas nama percepatan akreditasi dan lain-lain sebagainya, dan ihwal lainnya di luar kehendak peneliti. Nah, aku ingin mempertanyakan apakah kebebasan itu ada gitu ketika kita diperhadapkan pada persoalan-persoalan ini. Karena ini langsung bersinggungan bukan cuma soal kebebasan kita secara inferior dari dalam, tapi justru ini akan bersinggungan dengan misalnya kebutuhan-kebutuhan sosial, kebutuhan politik kita, kebutuhan ekonomi kita. Ini kasus-kasus yang pesanan, jadi kayak ya dosen akan dipesan untuk ini, untuk kepentingan tertentu misalnya, atau kita punya riset untuk pembangunan tertentu dan kita perlu mengundang dosen untuk melegitimasi pembangunan kita dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya aku tidak ingin menjelaskan kasus ini, tapi aku ingin membawa teman-teman untuk melihat langsung kasusnya dan mempertanyakan kebebasan yang teman-teman percayai. Gitu. Kayak sebenarnya kita punya nggak sih kebebasan? Kalau benar kita punya, kenapa kita tidak bisa menentukan apa yang kita mau ketika kita menetapkan kita sebagai profesi tertentu gitu. Selanjutnya, ini pertanyaan, pejuang kemerdekaan atau separatis? Ketika kita jadi Hindia Belanda dulu dan kita mau jadi Indonesia, itu kita pejuang kemerdekaan atau separatis itu, termasuk para pejuang Papua misalnya. Ya tanpa tendensi kemanapun, aku pikir pertanyaan ini penting juga. Ya mereka juga punya kebebasan kan untuk memilih mau jadi Indonesia, mau jadi Papua atau mau jadi apapun. Mereka punya kebebasan untuk itu gitu. Mereka punya kebebasan untuk berpikir kayaknya mending jadi Indonesia, kayaknya mending jadi ini deh, mending jadi itu deh. Terus di rangkaian misalnya aksi massa beberapa waktu belakangan ini, framing media kan sering melihat bahwa demonstrasi itu ricu, bahwa dia merusak fasilitas publik dan lain sebagainya. Nah, perusuh atau aktivis pro demokrasi, mereka menginginkan ada proses yang transparan, pihak pada kepentingan halayak umum gitu. Mereka itu perusuh atau aktivis pro demokrasi, sekalipun karena metode yang mereka pakai dan lain sebagainya itu cukup rumit gitu dan panjang gitu. Tapi kita melihat aliansi dan gerak dan lain sebagainya itu sebagai perusuh atau aktivis pro demokrasi gitu dalam indikator yang kita pahami kebebasan itu kayak apa yang tadi gitu. Atau teman-teman punya definisi soal kebebasan dan lain sebagainya, dan kita menentukan atau menjawab pertanyaan ini sebagai kayak tujuan kemerdekaan atau separatis sih, perusuh atau aktivis demokrasi. Selanjutnya. Nah, ternyata menurut Gramsci, negara dan kelas yang berkuasa itu menggunakan institusi kebudayaan yang untuk mempertahankan posisi dan kekuatannya. Jadi alih-alih melakukan kekerasan, sekalipun tetap ada bahwa kekerasan itu kepada orang-orang yang dicap rusuh dan sebagainya, mengganggu stabilitas keamanan dan sebagainya. Nah, yang kemudian negara akan melakukan lewat ideologinya akan melakukan hegemoni atas nilai-nilai tertentu yang akhirnya merubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat gitu. Jadi ketika kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu mengikuti nilai-nilai yang dipahami oleh negara, yang dianggap aman oleh negara untuk menjaga stabilitas ekonomi politiknya,
ini yang akhirnya akan menciptakan kondisi status quo itu. Jadi nggak ada gugatan atas itu gitu. Jadi kita akan menganggap oh ini biasa kok, ini nilai umum kok. Nah ketika kita merusak fasilitas publik itu jadi gitu. Karena negara tidak mengamini itu gitu. Nah gimana kita melihat konsep kebebasan itu gitu. Ternyata soal prinsip-prinsip kayak merusak fasilitas publik itu benar atau salah. Misalnya ketika kita melihat konteks yang rumit di belakangnya, itu benar atau salah gitu. Itu emang proses atau apa ya, meningkatkan daya tawar misalnya, meningkatkan daya tawar, atau sebenarnya malah itu merugikan bagi publik sendiri, itu merugikan bagi hak-hak individu lainnya. Aku punya hak untuk memakai fasilitas publik itu, kamu enaknya aja merusak itu. Nah mungkin hukum dan perangkat lainnya dipakai sebagai lewat proses konsensus dan sebagainya untuk menyamakan nilai kebebasan yang kita mau itu yang kayak apa gitu. Bahwa kita harus punya liberty gitu. Ya kamu nggak boleh kayak seenaknya pakai kebebasan kamu dan lain sebagainya. Nah selanjutnya. Nah tapi sekarang misalnya kita tahu bahwa misalnya kita semua lahir dengan kebebasan itu, bahwa kebebasan itu adalah hal yang alamiah dari diri kita. Kalau misalnya teman-teman pernah main ini apa sih, Call of Duty War at War, jadi kan ada kayak adegan-adegan yang udah ditali, jadi si apa si tentara Amerika itu udah ditangkap sama tentara Jepang, terus dia ditali dan udah mau dibunuh gitu, tapi si tentara Amerikanya ini masih bisa ngeludahin mukanya tentara Jepang. Aku pikir kebebasan itu ya seperti itu gitu. Ketika pada situasi-situasi tertentu, kamu tetap bisa mengekspresikan kehendakmu. Misalnya, aku nggak mau tunduk ke Jepang, aku masih bisa ngeludah dia di akhir hayatku misalnya kayak gitu. Itu yang nggak bisa diatur oleh Jepang gitu. Jepang mungkin bisa merenggut nyawanya gitu. Jepang mungkin bisa merenggut hak-haknya gitu untuk tetap hidup. Tapi hak dia untuk tetap melawan atau kebebasan dia untuk tetap melawan itu ada sampai nafas dia yang terakhir gitu. Tapi persoalannya adalah kalau misalnya kebebasan itu memang natural, lahir bersama kelahiran manusia ke dunia, jika iya, apakah ada pilihan-pilihan itu ada gitu? Maksudnya, oke, aku bebas gitu, aku bebas memilih. Tapi pilihan-pilihan itu apakah juga kita ciptakan gitu? Kita bebas milih nih. Aku mau milih berbagai macam rokok gitu. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang akhirnya menciptakan pilihan-pilihan itu gitu. Justru kita jauh dari kebebasan untuk menentukan pilihan itu, jauh dari kebebasan untuk menciptakan pilihan-pilihan itu gitu. Jadi ya katakanlah memang manusia bebas gitu, menghadirkan pilihan demi kebebasan kehendaknya untuk memilih itu ada apa enggak gitu. Nah, ya itu jadi pertanyaan yang bisa teman-teman jawab sendiri sih sebenarnya, karena aku pikir ini akan berimplikasi pada ketika kita langsung melakukan aktivitas menulisnya ya. Apakah teman-teman merasa bahwa kebebasan itu bisa dipakai kapan saja dan sekehendak hati teman-teman, atau sebenarnya ada tanggung jawab yang mengikat di balik kebebasan. Jadi sebenarnya kebebasan itu nggak bebas-bebas amat gitu. Selanjutnya. Nah, ya ini sebenarnya aku mencoba mencari yang secara umum aja sih, orang kebebasan berpendapat. Ya mungkin aku kan mengkategorikan sebagai kebebasan menulis itu, kebebasan penalti ya kebebasan berpendapat. Karena pendapat-pendapatnya kamu tuangkan lewat tulisan-tulisan itu yang perlu dihargai gitu loh. Itu yang perlu dipertimbangkan oleh orang. Atau itu yang perlu juga untuk mempengaruhi jalan pikiran orang lain, atau juga menentukan pilihan-pilihan orang lain. Jadi orang bebas menyatakan pemikiran, emosi mengenai beragam isu dan bebas dari penyensoran pemerintah. Seperti konsep yang di awal tadi, maksudnya pemerintah jangan sampai mengintervensi persoalan yang jauh lebih internal di dalam diri masing-masing individu gitu. Ya oke, pemerintah bisa ngambil nyawaku gitu, tapi jangan sampai pemerintah malah membentuk pemikiranku atau lain sebagainya untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan yang lainnya gitu. Bahwa aku juga bebas untuk punya pemikiran-pemikiran lain, kepercayaan lain, dan lain, dan beragam isu lainnya gitu. Lanjutnya. Ya. Untuk kita masuk ke persoalan yang menulis itu, mengapa bebas itu penting dalam menulis?
Yang pertama, menurutku ketidakbebasan dapat berarti kebekuan. Ada kritikus sastra namanya Nadine Gordimer. Dia bilang kalau kondisi tidak bebas dapat ditandai dengan hadirnya dominasi lain dari luar diri. Entah itu bentuknya kalau dia sih yang memberikan pemerintah otoriter gitu ya, bentuknya. Dapat berimplikasi bukan hanya pada ketiadaan kebebasan berpendapat, melainkan kebekuan berpikir kreatif. Nah, bagaimana mungkin maksudnya kita bisa data, analisis data lain sebagainya ketika kita mengalami kondisi kebekuan berpikir kreatif itu. Hal itu sangat penting misalnya untuk kita mengolahnya menjadi jauh lebih baik dengan menyesuaikan dengan konteks audiens yang kita tuju siapa lain sebagainya. Dia memberikan contoh Boris Pasternak. Jadi Dr. Sibagu itu ya sempat dilarang film dan bukunya di era Uni Soviet itu, dan Boris Pasternak itu tidak ruang gerak yang bebas gitu ketika rezim Uni Soviet pada waktu itu gitu. Akhirnya Boris Pasternak menulis ini di Amerika kalau nggak salah, dan filmnya juga dirilis di sana gitu. Nah, ketika kita punya kebebasan itu dan kita bisa menikmati kebebasan itu akan jadi jauh lebih berimplikasi pada kondisi psikologis kita gitu. Ketika kita mau produksi karya atau memproduksi barang lainnya, misalnya benda-benda lainnya kayak gitu, itu akan sangat berimplikasi. Tapi tanpa kebebasan itu, kita hampir yang tadi kayak misalnya Nadine bilang, jangan sampai kita malah jadi akhirnya kebekuan berpikir kreatif. Kita beku untuk melakukan sesuatu dan kita hanya melakukannya secara monoton aja gitu. Karena kita nggak punya otonomi juga gitu. Nah itu menulis berbahaya karena otonom. Pikir dari pengantar diskusi ini yang kulihat di Instagram, sepertinya kita melihat tendensi kalau menulis itu punya kekuatan gitu. Menulis itu akan dianggap berbahaya ketika itu malah menjadi pendobrak dominasi negara atau dominasi kelas tertentu atau kelompok tertentu gitu. Nah, mengacu pada Gramsci soal hegemoni, penulis yang kungkungan ideologis yang diinternalisasikan pada orang lewat berbagai institusi gitu. Jadi ya karena kamu otonom itu, karena kamu di luar intervensi dari pihak-pihak lainnya itu, kamu jadi sangat berbahaya gitu, karena kamu di luar kontrol itu gitu. Kamu lepas dari intervensi negara atau kelompok manapun yang akhirnya mempengaruhi pemikiranmu dan sebagainya. Bahwa kamu bebas untuk memilih, itu yang jadi berbahaya gitu, karena kamu akan sulit dikontrol dan sebagainya. Selanjutnya yang aku pikir kenapa penulis itu penting adalah propaganda gitu. Karena ruang publik tidak hanya berarti ruang negara atau kelompok-kelompok berkuasa lainnya untuk mensosialisasikan konsepsinya atas orang-orang, dan bukan juga dimiliki secara eksklusif oleh pengusaha demikian karena yang mendorong orang-orang untuk hidup secara baik dan benar. Yang kita tahu kan misalnya ruang publik kita jadi malah iklan layanan sosial dari pemerintah dan sebagainya, terus dari iklan-iklan soal produk kosmetik dan sebagainya. Tapi ruang publik itu apakah dipakai kita juga untuk menyebarkan wacana-wacana kita, konsepsi-konsepsi kita atas kehidupan yang jauh lebih baik dari segi sosial, politik, dan lain sebagainya. Jadi aku pikir mengapa bebas itu penting dalam menulis adalah bahwa kita juga harus bebas untuk mempropagandakan ide-ide kita, konsep-konsep kita. Jadi jangan sampai malah negara akhirnya membatasi kita untuk mempropagandakan konsepsi kita atas diri kita dengan sistem kepercayaan yang kita percayai gitu, bahwa kebenaran yang kita percayai, dan maksudku kita perlu merebutnya gitu. Terus selanjutnya. Ya, ini yang. Tapi sebenarnya sebelumnya soal bagaimana sih kita membangun gagasan dalam sebuah artikel itu, aku nggak punya alasan yang atau langkah-langkah yang lebih praktis atau lebih teknis lagi soal ini, karena gagasan itu yang kupikir diasah terus-menerus ketika kita dapat melihat langsung fenomena atau peristiwa di tengah publik. Jadi ketika kita mau menulis persoalan konflik agraria lah misalnya, bahwa peristiwa-peristiwa itu ada di tengah publik gitu. Bagaimana bisa kita punya gagasan yang tajam, gagasan yang baru, gagasan yang tidak mengulang gagasan-gagasan sebelumnya, tanpa kita bisa langsung meringkus. Itu juga terjadi untuk misalnya teman-teman mau ngangkat isu apapun yang lainnya entah itu soal apapun itu gitu. Bahwa kalau misalnya kita gagal untuk meringkus fenomena dan peristiwa seluas-luasnya atau sedetail-detailnya, ini akan jadi kayak semacam ya aku pikir prematur gagasannya gitu. Jadi fenomena dan peristiwa itu
kita perlu punya kepekaan untuk melihat fenomena dan peristiwa di tengah publik itu. Dan selanjutnya yang ini akan berdampak langsung gitu, maksudnya satu kesatuan dengan ringkus fenomena dan peristiwa di tengah publik. Bahwa kita perlu punya modal gitu untuk melihat fenomena dan peristiwa di tengah publik itu seperti apa, untuk menganalisisnya, pendekatan-pendekatannya, metode-metode untuk kita memahami fenomena dan peristiwa itu. Nah, jadi kupikir untuk mempertajam gagasan kita, perkaya dan pertajam sudut pandang, perspektif kita perlu jadi bermacam-macam. Ketika misalnya aku masih pakai sudut pandangku misalnya sebagai mahasiswa sastra Indonesia gitu, untuk misalnya memahami kasus agraria gitu, itu akan jadi sangat sulit gitu. Nah, untuk itu mungkin aku perlu melihat dari sudut pandang lain, dan yang paling penting mungkin juga adalah dari sudut pandang pelakunya. Maksudku adalah kalau misalnya kita berpihak pada misalnya kelompok-kelompok yang dipinggirkan dari kasus itu, kita perlu melihat dari sudut pandang mereka, mengapa mereka misalnya menolak, dasar apa mereka menolak. Misalnya aku akan kehilangan ladang pencarianku, lain sebagainya. Dan pisau bedah ini dan metode-metode ini juga perlu maksudnya kita perkaya dan pertajam gitu. Jangan sampai asumsi-asumsi itu begini, peristiwanya itu kayak seperti itu gitu. Perlu itu gitu. Dan jangan mengutip pernyataan orang lain, mengutip pernyataan orang lain. Itu juga perlu percaya diri atas gagasan kita. Tapi jangan lupa modal gitu maksudnya. Dan yang selanjutnya tentukan keberpihakan. Karena aku nggak tahu ya, apakah emang ada gagasan netral kayak gitu-gitu. Tapi ketika misalnya membaca teks gitu, dan mencoba membedah wacana di balik teks itu, dan melihat konteks-konteks yang menopang teks itu, kupikir hampir nggak ada yang netral gitu. Sekalipun netral itu adalah keberpihakan gitu. Aku pikir netral itu adalah keberpihakan. Jadi sekalipun kita menulis dengan mencoba mengakomodir sudut pandang, misalnya ada konflik dan kita mengakomodir sudut pandang A dan B gitu. Tapi ketika kita mengambil jalan tengahnya, itu adalah keberpihakan bagiku. Yang aku pikir netral itu juga yang melegitimasi misalnya status quo itu tetap ada gitu. Nah, kalau misalnya kita berhadapan dengan kasus tertentu, yang pikir adalah keberpihakannya harus jelas aja. Keberpihakannya jelas aja, karena itu juga yang akan terus melanjutkan diskursus mengenai isu tersebut gitu. Oh, yaudah, kalau misalnya kamu berpihak pada A, ya berpihak pada A, dan itu cukup gamblang kamu katakan dan sebagainya dengan ya dengan juga yang tadi yang pertimbangan sebelumnya, pikir kayak gitu. Gitu. Nah, ini yang bentar ya, nyalain lampu dulu. Nah, ini yang pikir kenapa penulis dianggap penting dan berbahaya kayak gitu. Itu karena menurut Percy Shelley, sebenarnya dia juga adalah seorang kritikus sastra gitu, tapi aku pikir karena aktivitas menulis itu adalah aktivitas yang serupa, entah itu tulisanmu adalah sastra dan lain sebagainya. Penulis adalah para pembuat undang-undang dalam pengertian bahwa mereka masukkan hal-hal ideologis ke dalam diri siapa saja yang membaca karya mereka. Gitu. Ini sebenarnya serupa dengan konsep hegemoni yang dilakukan oleh Gramsci. Ketika kita membaca tulisan-tulisan tertentu, yang di situ ada keberpihakannya, di situ kita melihat ada kasus-kasus, contoh-contoh kasusnya dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sedang mencoba menyelami hal-hal ideologis yang dibawa oleh penulisnya. Gitu. Penulisnya itu konteks yang dia lihat dari isu yang dia bawa ini adalah kayak gini. Bahwa keberpihakan dia itu adalah kayak gini. Bahwa semakin banyak kita melihat itu, membaca itu akan sangat mungkin kita juga untuk mempercayai kebenaran yang dianggap oleh penulis atau kebenaran yang diciptakan oleh penulis, dimasukkan oleh penulis ke dalam karya-karyanya dia gitu. Jadi yang kupikir itu kenapa penulis penting, dan penulis kenapa dianggap juga cukup berbahaya ketika dia
malah beroposisi dengan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang dibawa oleh negara atau kelompok-kelompok tertentu yang berkuasa gitu. Lanjutkan. Menerapkan gagasan kebebasan. Yang tadi aku sempat bilang, maksudnya diskursus mengenai kebebasan itu kan bermacam-macam. Filsafat juga punya perdebatan mengenai itu, ilmu politik punya perdebatan mengenai itu, ilmu sosial punya perdebatan mengenai itu, ilmu budaya pun begitu, dan bahkan ilmu fisika juga punya perdebatan mengenai kebebasan gitu-gitu. Yang kupikir menerapkan gagasan kebebasan itu, oh ya, langkah-langkahnya selanjutnya. Nah, ini yang kupikir dua poin yang kupikir penting. Pertama, memahami kebebasannya seperti apa yang dikehendaki. Dari perdebatan-perdebatan itu entah teman-teman akan mempercayai memahaminya dengan cara baik dan pilih yang mana yang teman-teman pikir sebagai konsep kebebasan ideal teman-teman. Nah, yang ku ingin catat adalah ada begitu banyak perdebatannya. Tetapi para pemikir dan peneliti itu kan berada pada paradigma ilmu yang berbeda-beda juga gitu, dan mereka ada yang saling mengafirmasi pendapatnya satu sama lain, ada banyak juga kritik-kritik atas konsep-konsep kebebasan sebelum-sebelumnya dan sebagainya. Jangan sampai kita malah melihat semuanya sebagai berada dalam taraf saintifik yang sama gitu, bahwa dia punya kekuatan yang sama gitu. Jadi ketika kita membangun argumen, kita nggak tahu konteks dia, kenapa dia mengkritik kebebasan konsepnya liberal klasik gitu. Terus kita ngutip aja nih kebebasannya si Antonio Gramsci. Padahal si Antonio Gramsci ini justru kan melihat kalau kebebasan itu malah akhirnya dipegang oleh kelas berkuasa gitu, kelas burjuasi gitu. Sementara itu kan sangat menentang konsep liberal klasik gitu. Nah, ini ada mengkritik gitu. Jadi ketika kita melihat konsep kebebasan itu gitu. Jadi jangan sampai kita misalnya merasa oh iya kebebasan itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun gitu. Negara harus ada dalam batas minimal gitu. Tapi ketika kita melihat satu argumen misalnya Gramsci yang melihat itu, Gramsci melihat argumen itu dan kita rasa cocok gitu. Sementara keputusan kita adalah yang harus kita bilang di sini adalah negara nggak boleh ikut campur terlalu banyak dengan kebebasan masyarakat. Tapi sementara konsepsi Gramsci itu secara keseluruhan nggak kayak gitu misalnya. Nah, itu yang kupikir malah menjadi paradoks gitu. Itu bertentangan satu sama lain gitu. Sekalipun ya itu mungkin aja ketika kita bisa juga membangun narasi atau argumentasi kita kenapa kita memilih dua pendapat ilmuwan yang sebenarnya saling mengkritik atau menggugurkan konsepsi satu sama lain gitu. Terus pertimbangkan subjek lain. Maksudku karena ketika teman-teman atau kita semua menulis itu kita tidak sedang bergelut dengan pikiran kita sendiri bahwa kita akan bersinggungan langsung dengan subjek dan objek lainnya yang menjadi determinan utama kita ketika kita menulis gitu. Karena kita melihat fenomena, peristiwa, dan lain sebagainya. Jadi, kupikir aktivitas menulis itu ya aktivitas produksi sosial gitu. Jadi, kayak karena teman-teman ada di tengah masyarakat, karena kita semua ada di tengah masyarakat, dan kita bisa kita coba meringkus fenomena dan peristiwanya, kita juga punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat itu sendiri gitu. Jadi perhatikan baik-baik bahwa ketika kita mendorong gagasan kebebasan itu, jangan sampai kebebasan itu kita malah merenggut kebebasan orang lain gitu. Bahwa kalau di jurnalisme kan ada kayak voice of the voiceless gitu. Kita punya tanggung jawab untuk menyuarakan suara-suara yang tidak terdengar misalnya kayak gitu. Dan kita perlu berpihak pada kebenaran dan sebagainya kayak gitu. Prinsip-prinsip ini yang kupikir karena kita bersinggungan langsung dengan subjek lainnya itu. Jadi bahwa mereka juga punya hak untuk menyampaikan suara mereka yang tidak terdengar itu. Misalnya karena hegemoni negara, suara mereka tidak terdengar misalnya. Karena misalnya masyarakat adat pengen nggak ada lahan sawit di tanah wilayahnya gitu kan.
tapi suaranya nggak kedengeran karena media tidak mengcover dan sebagainya misalnya. Nah, tanggung jawab misalnya atau karena kita melihat fungsi-fungsi atau peran-peran penulis sebelum-sebelumnya dan peran pembahasan sebelum-sebelumnya, aku pikir kita perlu masuk untuk menyuarakan ini misalnya kayak gitu ya. Karena kita perlu menyampaikan secara lebih luas apa suara-suara yang tidak terdengar ini gitu. Mereka melanjutkan kebebasan mereka untuk berpendapat atas diri mereka sendiri kayak gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi aku pikir pertimbangkan subjek lain itu sangat penting gitu. Karena subjek-subjek lain juga ikut menopang keberadaan tulisan kita. Kayak gitu. Dari sebenarnya aku memangkas cukup banyak waktu untuk presentasiku karena aku lebih tertarik untuk melihat bagaimana teman-teman memahami kebebasan dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut soal kebebasannya. Jadi karena konsepsi kebebasan itu yang kupikir tidak ada yang bisa ditarik untuk memahami kebebasan itu secara tunggal gitu. Kebebasan ini A, B, C dan lain sebagainya, dan itu sangat bergantung pada bagaimana teman-teman juga melihat fenomena dan peristiwa di sekitar teman-teman dan hal-hal lainnya yang mendeterminasi teman-teman untuk memahami kebebasan yang teman-teman percayai. Jadi di praktek menulis nanti, setelah misalnya ada sesi diskusi dan lain sebagainya, aku sangat berharap misalnya teman-teman juga bisa menyampaikan gagasan kebebasan yang teman-teman pahami dan juga hal-hal yang teman-teman anggap sebagai sesuatu yang mengancam kebebasan teman-teman. Juga kaitannya dengan menulis tentu saja gitu. Nah, mungkin itu aku sangat tertarik dengan bagaimana teman-teman memahami kebebasan. Lanjutnya deh. Jadi ini mungkin kayak konteks apa yang hendak ditulis, juga perumusan subjek atau objek lainnya dalam tulisan, pendekatan dan sebagainya. Itu kan bisa ada masuk di latar belakang. Sebenarnya kan latar belakang ini kayak teman-teman teman-teman kasus apa sih gitu dan mau ngomong apa sih gitu. Itu bisa jadi ada di latar belakang gitu. Nah, di tugas menulis ini ya aku pengen teman-teman cuma jelasin latar belakang aja sepanjang 2 paragraf atau sebanyak 150 kata, topiknya bebas dan atau bertolak belakang. Tapi mau teman-teman ngambil topik yang bebas cuma cukup sensitif bagi teman-teman gitu, cukup sensitif dan karena bersinggungan langsung dengan teman misalnya bertolak belakang dengan pemikiran atau kepercayaan emosi dan emosi-emosi teman-teman gitu. Jadi cukup latar belakangnya aja, teman jelaskan kenapa misalnya teman-teman mau menuliskan persoalan-persoalan ini gitu, kasusnya apa sih gitu, kenapa sih ini perlu ditulis gitu, apa sih perdebatannya kayak gimana gitu. Nah itu yang ingin aku itu yang kupikir bisa jadi bahan diskusi kita ke depannya untuk melihat konsep kebebasan teman-teman itu seperti apa dan diskusi lebih lanjutnya seperti itu gitu kira-kira. Apakah bisa langsung sesi tanya jawab atau sesi tanya jawab nanti? Ini Mas, jadi sesi transisi kemudian teman-teman peserta diminta menulis selama ya 30 menit. Praktik menulisnya 30 menit. 2 paragraf 250 kata ya Mas. Ini udah ini ya. Udah selesai Mas? Ya. Tapi ya itu bacaan lanjutan dan buku artikel. Tapi kalau misalnya ada waktu lagi, kan ada sekitar 20 atau 30 menit kan untuk komentar ya katakanlah evaluasi tulisan dan komentar tulisan kayak gitu-gitu kan. Gitu ya, Dere? Oke. Terima kasih Mas Fahmi. Mungkin teman-teman bisa lanjut ya ke sesi selanjutnya, yaitu praktik menulis. Jadi untuk teman-teman saya ingatkan sekali lagi bahwa akan ada ini ya. Silakan teman-teman membuka Google Drive, link Google Drive yang sudah kami sediakan ya. Kemudian klik, silakan membuat Google Docs di sana. Tadi sebagaimana sudah disampaikan Mas Fahmi, silakan teman-teman menulis 2 paragraf 250 kata dengan tema bebas. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sesi evaluasi dan diskusi. Nah, ini sebagaimana sudah di share screen ya. Silakan teman-teman.
Jangan lupa namanya ya, W1 underscore nama peserta. Bagaimana udah dicontohkan, W1 underscore Akmal Salahuddin. Baik, sembari menunggu ini ya, teman-teman menulis. Saya rasa cukup menarik apa yang disampaikan Mas Wahmi ya. Tidak hanya bicara soal ini, kebebasan di dalam sudut pandang modernitas, tapi beyond itu ya, push modernitas ya. Silakan Alisa, dimulai. Baik teman-teman, waktunya 30 menit, dipersilakan. Oh ya, ini aku sekalian mau nambahin buat ada pengiringnya biar nggak krik-krik. Aku bakal setelin lagu. Gitu. Silakan, silakan. Lagunya ini lagu
Human beings are in the exploring business. That's what we're good at. We enjoy the sense of exploring something new, and it has adaptive and survival value. Second, exploring the solar system gives us other worlds to compare our own with, to better understand and control our own planet. Oh teman-teman, waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Thank you.
Ya, teman-teman, tinggal 1 menit ya. Diharap teman-teman semoga ini sudah siap dengan gagasan-gagasannya. 2 paragraf, 250 kata. Ya, teman-teman, waktu ini ya penulisan sudah selesai dan sudah saatnya masuk ke sesi evaluasi. Baik, Mas Fahmi. Halo, Mas Fahmi. Halo. Baik, sudah saatnya ini Mas masuk ke evaluasi Mas. Nah, untuk tulisan yang akan dievaluasi pertama, barangkali teman-teman ini ya, teman-teman peserta yang menulis, yang mau ini menjadi relawan ya, untuk kita diskusikan bersama tulisannya. Silakan teman-teman yang bersedia menjadi relawan via chat ya. Ya, nih. Aku boleh sambil buka tulisannya nggak? Boleh langsung dari ini ya, dari Mas Fahmi aja ya. Tapi ini aku yang milih atau mereka yang ini? Mungkin ini ya, mungkin Mas Fahmi aja ya. Tulisannya Revan. Oh jangan dong, nggak apa-apa. Ini aja dari mereka aja yang mau mendiskusikan tulisannya. Hanif Muhammad Hafiz, saya bersedia. Monggo coba dibukakan ya. Hanif Muhammad Hafiz. Nama filenya kok belum ada ya? Banyak yang dokumen tambah judul. Hanif. Nah, mungkin ini aja udah langsung. Oh, itu lagi. Nah, ini Hanif Muhammad Hafiz ya. Silakan Mas. Silakan Mas Fahmi. Baca dulu ya. Ya. Dibaca dulu ya. Bentar. Boleh lagi. Ini juga ya.
Coba lagi, boleh lagi. Boleh. Udah habis, tinggal ini. Nah, oh, oke. Oke. Eh, jadi yang coba dipersoalkan oleh penulis ini soal ini RUU larangan minuman beralkohol. Oke. Jadi persoalan ketika misalnya kita mempersoalkan regulasi seperti RUU lainnya juga gitu. Maksudnya yang selalu dipersoalkan adalah partisipasinya. Maksudnya partisipasi publik. Sebenarnya publik mau nggak sih undang-undang? Sebenarnya publik tuh butuh nggak sih undang-undang? Nah, misalnya ketika kita menentukan sikap kita untuk melihat mana sih celahnya atau mana sebetulnya masalah atau apa sebetulnya yang sedang dipersoalkan ketika kita menolak adanya RUU larangan minuman beralkohol dan sebagainya. Entah itu berdasarkan argumen kita bahwa oh kita cukup kita menjadi masyarakat yang liberal, kita seharusnya menghargai nilai kebebasan individu dan sebagainya, bahwa minuman beralkohol atau minuman beralkohol itu sudah bukan lagi urusan negara atau tertentu untuk mengatur kita apakah kita boleh minum atau enggak dan sebagainya. Tapi yang jadi persoalannya adalah negara punya cara pandangnya sendiri. Bahwa negara misalnya menganggap kalau ini mungkin bukan cuma persoalan negara mengintervensi ranah privat kita, tapi negara juga mencoba misalnya mempertimbangkan hal-hal lainnya. Bukan aku pro negara, tapi ketika kita melihat bagaimana negara sudut pandang negara memberlakukan atau merencanakan pemberlakuan larangan beralkohol ini, negara juga punya alasannya gitu. Nah, yang perlu kita cari tahu adalah alasan kan. Tapi tentu saja masalahnya negara akan beranggapan bahwa keberadaan negara, pembangunan atas negara itu sendiri menjadi satu organisasi yang akhirnya akan mengatur mana salah, mana benar, sekalipun itu bisa diperdebatkan ya, apakah negara mengatur mana salah, mana benar, dan sebagainya. Negara bisa berdalih kalau ini demi kepentingan halayak umum, untuk kepentingan publik dan sebagainya. Dan yang jadi krusial untuk menentang misalnya RUU ketahanan keluarga atau RUU alkohol ini adalah melihat bagaimana negara merumuskan ini. Gitu. Negara melihat konteks apa, negara melihat kasus apa sampai harus ada ini. Gitu. Itu juga misalnya terjadi ketika kasus Omnibus Law atau RUU KPK sebelumnya. Gitu. Yang sering dipermasalahkan adalah partisipasi publik secara luas. Publik tidak diikutsertakan dalam perumusannya. Padahal ketika misalnya tiba-tiba itu dibicarakan di parlemen, publik juga menolak dengan berbagai alasannya. Itu. Nah, bagaimana kita bisa menyerap konteksnya, konteks yang dilihat oleh negara seperti apa, dan kita juga menyodorkan pandangan kita, kebebasan kita untuk memilih dan sebagainya, juga memakai pendekatan tertentu. Karena misalnya negara menangkap fenomena peristiwa entah sedalam apa, kita juga menangkap fenomena dan peristiwa sedalam apa gitu, terkait isu yang sedang diperbincangkan misalnya. Nah, makanya data sangat penting gitu, maksud fenomena dan lain-lain sebagainya. Itu kan data yang perlu kita ambil, yang perlu kita ringkus gitu. Nah, verifikasi data ini perlu. Jangan sampai ketika kita mengkritik sekalipun, itu kita nggak punya basis kritiknya. Kita bahkan tidak memahami bagaimana cara pandang negara atau cara pandang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang menyodorkan dan akhirnya menghasilkan isu ini, misalnya kayak gitu. Atau yang secara sikap kita tentang itu. Jadi ya sebetulnya aku tidak mencoba untuk mengomentari bagaimana tulisan ini dibangun ya, tapi itu yang bisa jadi lebih general untuk kita semua ingat-ingat, kayak latar belakang ini, latar belakang atau yang tadi aku minta adalah latar belakang itu adalah
konteksnya. Jadi teman-teman akan melihat sebenarnya udah cukup bagus. Terus konteksnya dihadirkan bahwa ini ada kasusnya seperti ini, seperti ini. Tapi ketika kita akan membangun bangunan tulisan ke bawahnya untuk masuk ke isi dan sebagainya, setelah data sebanyak-banyaknya agar sikap kita dalam tulisan untuk menentang atau mendukung itu pun punya legitimasi yang kuat. Mungkin kayak gitu. Oke. Terima kasih Mas Fahmi ya untuk tulisan pertama. Mungkin dari Mas Hanif ada pertanyaan atau gimana tanggapan gitu? Ya, monggo. Sebetulnya pertama moderator izin untuk memberikan tanggapan. Ya. Sebetulnya saya ingin menulis lebih panjang ya, tapi karena keterbatasan waktu dan terburu-buru, saya kurang sempat gitu untuk mencari lebih banyak data. Dan sebetulnya ide saya untuk membahas apa yang sedang terjadi di masyarakat ini itu adalah ide yang spontan begitu. Tetapi terima kasih banyak saran-sarannya dan juga buku yang diberikan oleh Mas Fahmi. Semua sudah saya catat dan simpan. Sekali lagi terima kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih Oke. kembali. Baik, mungkin ini ya tulisan selanjutnya. Mana? Tulisan selanjutnya. Oke. Ini yang pilih. Ini ada yang nanya, bentar. Ahmad Adi, izin bertanya, silakan Mas. Oke, selamat sore teman-teman. Mohon maaf mengganggu. Ini soalnya juga saya lagi di luar juga sih sebenarnya. Ingin menanyakan aja terkait materi ya tadi yang disampaikan ya di awal-awal gitu sebelum nulis gitu kan, workshop nulis gitu. Ini aja sih sebetulnya ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan terkait makna kebebasan sebetulnya ya, karena di sini saya masih bingung dalam artian bahwasanya ternyata kebebasan itu dibatasi juga ya, maksudnya dengan kebebasan orang lain. Nah, pertanyaan pertama begini, kalau misalnya dikatakan sebagai suatu hal yang bebas dalam konteks dia menentukan pilihan misalnya ya, gitu, misalnya katakan pilihan untuk misalnya untuk pemenuhan kebutuhan misalnya pendidikan dan sebagainya gitu, termasuk kebutuhan atas sandang pangan dan papan. Nah, permasalahannya adalah kenapa ketika kita melihat realitas di lapangan gitu ya, realitas materi lah dalam hal ini gitu ya, justru pada akhirnya masyarakat itu rakyat lah gitu ya, dalam hal pemenuhan kebutuhan itu bukan lagi sekedar kebebasan untuk memilih, tetapi menjadi sebuah tuntutan gitu. Tapi ketika misalnya ingin memenuhi tuntutan tersebut gitu, akses itu terbatas. Misalnya akses terhadap pendidikan yang pada hari ini katakan terjadi adanya komersialisasi pendidikan gitu. Ya karena ini kan sebetulnya penyebabnya karena kapitalisme itu sendiri, dan saya sih berpikir bahwa kapitalisme lah yang justru gitu ya menciptakan ketidakbebasan dari masyarakat gitu. Katakan itu yang pertama. Terus ya pertanyaan yang kedua adalah begini. Dalam wacana feminisme lah katakan gitu ya. Saya sering mendengar istilah bahwa perempuan itu diobjektifikasi gitu kan. Karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah perempuan itu punya kebebasan untuk memilih gitu ya. Dalam hal untuk melawan objektifikasi terhadap perempuan, tapi pilihan atas pilihan yang diambil oleh perempuan tersebut justru malah menciptakan gitu ya, secara praksis di lapangan gitu, secara realitas materinya mengundang gitu ya orang-orang lain untuk mengobjektifikasi terhadap perempuan gitu. Alih-alih misalnya untuk menerapkan yang namanya kebebasan gitu.
Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah begini, kalau misalnya benar-benar kebebasan itu pada akhirnya negara ya, maksudnya entitas negara gitu dalam wacana liberalisme itu kan dia itu seminim mungkin untuk bisa diterapkan ya, maksudnya ke warga negara dan warga negara harus menjamin kebebasan. Tapi jika ternyata memang negara justru malah mengintervensi kehidupan warga negaranya terlalu dalam gitu, apakah suatu hal yang wajar ketika pada akhirnya negara mesti dibubarkan dan demi kebebasan yang ingin didapatkan gitu, maksudnya kebebasan yang ingin dipenuhi karena saya menemukan ada salah satu ideologi politik namanya anarko-individualism gitu, yang mana negara itu dianggap sebagai entitas penindas terhadap individu, yang mana individu sebenarnya secara dirinya gitu ya, maksudnya di dalam dirinya itu punya kedaulatan atas diri dalam berperilaku. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Silakan Mas Fahmi. Langsung dijawab aja. Monggo. Oke. Terima kasih Ahmad Adi ya, karena telah bertanya. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama soal menentukan kita punya kebebasan, tapi apakah kita juga bebas untuk memilih pilihan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, ekonomi, kebutuhan material kita lainnya. Sementara tadi Adi bilang kalau kasusnya realitas di masyarakatnya kita hampir nggak punya pilihan untuk itu gitu. Sebenarnya ini konsep Marx juga soal kebebasan gitu. Sebenarnya yang jadi kritik Marx kepada pemikir-pemikir liberal klasik adalah masyarakat itu sebenarnya nggak punya pilihan. Itu yang aku tanyakan juga, apakah masyarakat punya pilihan atau enggak? Ketika misalnya kita bebas, oke, kita bebas. Kita punya kebebasan yang alamiah gitu untuk memilih dan lain sebagainya. Tapi pilihan itu nggak bebas kita ciptakan. Terkhusus yang Marx bilang kalau kita nggak punya kebebasan untuk memilih macam sistem ekonomi apa yang kita mau. Nah, lebih dalam lagi sebenarnya Marx ingin bahwa lewat misalnya perjuangan kelas ya itu sebenarnya Marx lewat perjuangan kelas dan penghilangan sistem kelas itu bahwa kita akan ada dalam relasi berkesinambungan satu sama lain yang itu menciptakan konsepsi Marx atas kebebasan itu. Bahwa kita bisa memilih, kita bisa membuat atas untuk memenuhi kebebasan memilih kita itu. Jadi ya memang aku sepakat bahwa nggak ada, kita hampir nggak punya pilihan gitu. Ya pilihan kita untuk sejahtera itu nggak ada gitu, karena itu sangat bersinggungan langsung dengan berbagai hal lain di luar kebebasan kita secara dari dalam ya. Dan kalau kita harus bersinggungan dengan persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan sosial, persoalan kebudayaan dan sebagainya. Nah, itu yang membuat menurutku ngapa salah membagikan Oxford Handbook itu juga, karena pemahaman soal kebebasan itu sendiri itu nggak tunggal gitu, dan itu dipengaruhi oleh elemen-elemen lainnya ya, soal persoalan politik, budaya dan sebagainya pun ikut mempengaruhi pemahaman kita soal kebebasan itu. Nah ini kalau aku mengutip Humphrey, jadi kalau misalnya ideologi tertentu itu punya konsepsinya atas kebebasan sendiri. Kayak misalnya ideologi komunisme itu punya merasa bahwa menganggap bahwa kebebasan itu perlu dicapai misalnya lewat patriotisme negara dulu, bahwa negara bisa menaruh individu-individunya ke dalam peran-peran pokoknya sehingga pada akhirnya negara tidak dibutuhkan lagi, misalnya kayak gitu. Cita-cita. Ya, ya itu mungkin itu jawabanku untuk yang pertama. Terus yang kedua soal feminisme. Ketimpangan relasi kuasa dan lain sebagainya, tapi ketika di realitasnya perempuan misalnya gimana sih tadi pertanyaannya ya? Jadi justru ketika misalnya dia memilih demi kebebasan yang dia pilih gitu berdasarkan pilihan rasionalnya gitu ya, justru si perempuan ini melakukan suatu tindakan gitu yang sebetulnya juga mengundang gitu, maksudnya pihak-pihak lain untuk mengobjektifikasi gitu. Jadi misalnya begini, misalnya si perempuan itu katakan ya, ini cuma contoh aja ya, karena memang saya lihat juga di kehidupan nyata juga terjadi gitu. Kayak misalnya perempuan itu dia
kebebasan dia untuk menunjukkan tubuh dia gitu ya, yang katakan sangat indah dan sebagainya gitu kan, gitu apa dalam rangka untuk menunjukkan bahwa saya ini bukan objek dan sebagainya gitu ya. Tetapi ternyata secara ketika dipraksis justru malah disalahgunakan oleh orang-orang kebanyakan gitu ya di luar sana, ya sebetulnya juga si perempuan ini nggak tahu kalau misalnya ternyata emang diobjektifikasi juga pada akhirnya gitu. Oke, aku paham. Nggak. Maksudnya seperti itu sih ya, gitu. Terima kasih. Ya, tapi sebelumnya kan sebenarnya siapa yang subjek yang mau objektifikasi? Maksudnya memahami bahwa dia adalah, ya katakanlah dia adalah sebuah objek gitu. Jadi maksudku untuk misalnya kita punya kebebasan untuk memilih apakah dia objek atau bukan gitu. Kenapa misalnya sekalipun kamu mengatakan bahwa dia menghadirkan ekspresi yang itu akan berpotensi membuat dia menjadi sebuah objek, tapi itu ketika kita misalnya menentukan dia objek atau bukan, itu kan bukan dia, bukan di luar kehendak dia gitu. Maksudnya dia berekspresi seperti itu, dia tidak ingin dikehendaki sebagai objek gitu. Bahwa ini juga yang maksudku bahwa kebebasan kita itu nggak sepenuhnya bebas. Gitu. Kita perlu memikirkan kebebasan orang lain, gitu. Kebebasan orang berekspresi, mengekspresikan dirinya seperti apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang kupikir yang salahnya adalah subjek yang mengobjektifikasi ketika dia punya pilihan untuk tidak mengobjektifikasi. Gitu. Kalau kamu punya pilihan untuk tidak mengobjektifikasi, entah apapun ekspresi seseorang itu, apalagi kamu tidak memahaminya seperti apa, kamu tidak memahami konteks dirinya seperti apa, konteks keberadaan orang itu seperti apa, konteks ekspresi dia mengekspresikan dirinya seperti apa, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Itu yang menurutku ketika kita mir konteks dari itu, kita nggak tahu nilai apa yang sedang dicoba ekspresikan, terus kita mengobjektifikasi tambah salah gitu. Jadi ada di subjeknya, kenapa kalau misalnya subjek yang malah menjadikan dia objek, kalau kamu punya pilihan untuk tidak menjadikan dia objek, menurutku kayak gitu. Jadi aku merasa bahwa kebebasan itu tidak yang tadi aku awal klaim bahwa kebebasan itu tidak sepenuhnya bebas, gitu. Tidak semena-mena bebas. Kamu perlu hidup harmonis dengan kebebasan orang lain. Baik. Terus Perlu harmonis. Gimana Mas? Lanjut gimana Mas? Yang ketiga, negara mengintervensi lain sebagainya. Gitu ya masalah perlahannya. Ya kayak gini deh. Kalau sebenarnya kan konsepsi atas negara lain sebagainya juga ada misalnya di negara yang neoliberal, negara sosialis, komunis dan sebagainya, juga melihat kalau perlu ada patriotisme negara. Bahwa negara ini bisa jadi semacam konsep keberaturan dan konsep kebebasan dari berbagai individu ini untuk menentukan aturan-aturannya sendiri. Jadi aturan itu kemudian dibuat agar individu melindungi kebebasan individu. Walaupun perdebatannya bisa cukup panjang terkait konsep-konsep itu. Gitu. Nah, yang tadi aku juga bilang bahwa setiap pandangan atau pemahaman itu juga punya konsepnya atas kebebasan itu sendiri, termasuk anarkosindikalis atau dan cabang-cabang anarkisme lainnya lah. Ya itu soalnya apa ya? Tapi aku pikir ya kayak gitu sih. Maksud tuh semua punya landasan paradigma yang berbeda-beda dan melihat analisis sosial masyarakat politik lain sebagainya untuk mendefinisikan kebebasan itu seperti apa dan kebebasan yang kita ciptakan, kebebasan ideal itu seperti apa, itu sangat bergantung pada paradigma pemikiran-pemikiran ini. Gitu. Ya. Gitu. Aku melintir. Oke. Cukup ya Mas ya. Silakan untuk ini ya tulisan selanjutnya, monggo dibuka ya. Oh ini judulnya menarik. Monggo Mas.
Oke. Mungkin gini, kalau misalnya kita adalah pengikut Habib Rizik ya, yang memahami misalnya bagaimana kepercayaan terhadap keturunan Rasul atau habaib-habaib itu bekerja mempengaruhi pemikiran-pemikiran lainnya, atau ada landasan-landasan spiritual dan landasan-landasan keagamaan lainnya yang ikut mendorong, ikut mendeterminasi pilihan-pilihan kita dan kebiasaan kita dan sebagainya. Ini akan jadi jauh lebih menarik gitu, kayak kita mempertanyakan apakah periode Rasul yang valid bisa dijadikan indikasi kebenaran dan mengumpulkan umat untuk masuk bersama. Ini maksudku ada banyak literatur yang menjelaskan ini, entah itu mendukung atau menolak gitu, menolak bahwa sebenarnya keturunan Rasul itu secara otomatis punya nggak sih, maksudnya legitimasi untuk ngomong kalau ini adalah sebuah kebenaran dan sebagainya. Tapi jangankan keturunan Rasul gitu ya, maksudnya birokrat juga seolah-olah punya legitimasi itu gitu. Termasuk kita juga gitu. Tapi kan apakah kita punya perangkat? Apakah kita punya seset perangkat gitu ya, yang bisa mendukung legitimasi kita ini gitu. Misalnya Habib Rizik dengan alasan keturunan Rasulnya itu punya banyak perangkat gitu. Ada media yang meliput itu, kemudian pengikut-pengikutnya banyak dan sebagainya. Akhirnya gaung atas legitimasi soal kebenaran landaskan di keturunan Rasul itu bisa menyebar cukup luas gitu. Begitu juga dengan birokrat gitu, misalnya ada masuk negara dan sebagainya. Negara juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang lain dan sebagainya. Sebenarnya kita juga bisa punya legitimasi itu gitu, dengan pendekatan tertentu, pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Tapi sayangnya adalah kita tidak punya perangkat itu gitu. Kita oke punya kebebasan, tapi apakah kita punya perangkat untuk menyebarkan ide kebebasan yang kita pilih itu gitu. Itu yang pertama. Terus sebenarnya dari tulisan sebenarnya kita akan melihat bahwa partisipasi kita dalam melihat isu itu seperti apa dan dari mana itu juga sangat bergantung pada identitas kita ya. Misalnya aku melihat bahwa identitas keislamanku itu cukup kuat dibanding identitasku sebagai kelompok liberal sekuler misalnya gitu. Itu akan juga mempengaruhi potret kita atas fenomena dan isu yang terjadi. Aku adalah seorang Islam yang nggak taat-taat, tapi aku cukup dengan dasar itulah aku cukup punya partisipasi terhadap isu-isu keislaman, wacana keislaman. Jadi itu juga sangat mempengaruhi apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita tulis dan sebagainya, dan fenomena apa yang akan kita potret. Dari satu fenomena itu kita akan mengambil sudut pandang seperti apa dan sebagainya. Bahwa ya itu menurutku penting untuk kita akhirnya merumuskan sikap kita gitu. Bahwa ya bukan berarti bahwa kita memaksakan kehendak dengan berdasarkan identitas kita apa dengan seset pandangan dan pendekatan tertentu, tapi itu yang akan menunjukkan jauh lebih tegas bahwa sikap kita atas fenomena dan peristiwa ini seperti apa. Kupikir lewat tulisan ini, Pesona Habib Rizik menyambut Habib Bahrudin dan dua paragraf yang disampaikan oleh Andi Mahmudi ini sangat menarik kalau misalnya juga kita bisa melihatnya pada skop yang jauh lebih detail lagi. Misalnya bagaimana Habib Rizik melihat dirinya sebagai keturunan Rasul, dan ya kalau bisa verifikasi datanya apakah benar dia keturunan Rasul dan sebagainya, nasabnya benar apa enggak gitu, silsilahnya benar apa enggak gitu dan sebagainya. Jadi, karena itu yang jadi modal dia untuk melegitimasi omongan dia soal kebenaran itu seperti apa kan. Kayak gitu komunikasi. Terima kasih Andi Mahmudi. Oke. Mungkin ada sedikit dari Mas Andi atau mau sekalian langsung ditutup? Mas Andi? Oke, makasih sarannya. Cukup. Oke. Kami rasa ini ya sudah cukup ya. Mungkin waktunya ya yang kurang untuk mendiskusikan semua ya. Sebelum
kita menutup ini ya, menutup acara, barangkali saya ini hendak memberikan sedikit kesimpulan tentang diskusi hari ini. Kebebasan adalah suatu hal yang diupayakan oleh setiap manusia dan barangkali oleh setiap paham atau isme atau logos. Akan tetapi, faktanya, setiap paham memiliki definisinya sendiri soal kebebasan. Mas Fahmi ya tadi menghadirkan berbagai pendapat perihal kebebasan. Akan tetapi, pada akhirnya, tidak ada satupun yang disepakati sebagai definisi dari kebebasan. Karena kita tahu, upaya pendefinisian kata kebebasan adalah bentuk ketidakbebasan. Barangkali kebebasan ada ketika individu bisa menentukan kehendaknya sendiri. Barangkali kebebasan ada ketika dalam masyarakat tidak ada penindasan dan dengan demikian tidak terdiri atas kelas-kelas. Barangkali kebebasan adalah kondisi sebagaimana seorang tentara yang nyawanya sudah ada di tangan musuhnya, namun ia masih bisa meludahi wajah musuhnya. Atau yang terakhir ya, barangkali kebebasan ada saat kita masih bisa mendiskusikan dan mempertanyakan secara terus-menerus apa itu kebebasan. Baik, sebelum kita beranjak, kami rasa ada kenang-kenangan ya untuk Mas Fahmi. Silakan teman-teman, berupa ilustrasi Mas. Mantap. Oke. Tapi kayaknya kegantengan deh kalau di Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa Mas. Mimetisnya mungkin diupayakan lebih bagus itu. Oke. Pada akhirnya kita sampai pada ini ya, ujung acara. Kesimpulan telah disampaikan, materi telah disampaikan, dan kita sudah bisa menutup acara ini. Terima kasih teman-teman, selamat sore, terima kasih telah berpartisipasi, terima kasih Mas Fahmi, terima kasih panitia, terima kasih semua yang telah berpartisipasi. Selamat sore. Terima kasih Mas. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf teman-teman, sebelum keluar mungkin kita bisa berfoto ya, bisa mengambil foto ya untuk dokumentasi. Oke. Bisa open cam teman-teman, monggo. Silakan open cam. Nah, baik, silakan teman-teman panitia. Udah? 1, 2, 3. Oke. Mungkin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi hingga akhir acara, dan nanti persoalan ini ya, sertifikat akan diberikan ketika teman-teman sudah selesai melengkapi, maksudnya dari workshop 1, kedua hingga webinar nanti begitu. Baik, terima kasih teman-teman, selamat sore. Sore.